Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kita harus berkata ini semua adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan dengan adanya virus Corona 19 dan berada di beberapa negara, katakan seluruh dunia digemparkan dengan virus ini. Tetapi mari kita melihat kebenaran firman Allah yang saya selalu yakini, di mana Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah sendiri yang memberikan kekuatan buat kita, yang memberikan suatu jaminan yang pasti bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan bicara mengenai kedaulatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan membaca satu kitab di dalam kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 124 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi saya akan membaca firman Allah, yaitu di dalam ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini pemazmur berkata, di mana pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain. Pertolongan yang tunggal berada kepada kita, yang memihak kepada kita, yaitu Tuhan kita yang kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang terjadi saudara-saudara dalam cerita ini, di mana firman Allah ini yang seringkali dibacakan di dalam pertemuan-pertemuan orang kudus, pertemuan-pertemuan orang percaya, di sana dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Artinya begini, kalau pertolongan kita tunggal saja, satu-satunya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya keyakinan Dia adalah pencipta langit dan bumi, termasuk saudara dan saya yang diciptakan oleh Allah. Di antara segala ciptaan, manusia diciptakan oleh Allah yang paling mulia. Suatu kedaulatan yang kita lihat khususnya bagi orang yang percaya, kita harus percaya di mana kalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, yang memberikan pertolongan kepada kita. Memihak artinya Dia dapat membela kita. Memihak artinya Dia dapat melindungi kita. Memihak artinya Dia mengkhususkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan saja kita percaya kepada Tuhan, tetapi kenapa Dia memihak kepada kita? Karena Dia percaya kepada kita. Kita beriman kepada Tuhan bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus yakin, kita harus percaya Tuhan juga percaya kepada saudara dan saya. Kenapa Tuhan percaya? Karena Tuhan tahu cuma Tuhan yang kita andalkan. Karena Tuhan tahu cuma Dia satu-satunya penolong kita. Karena Tuhan tahu hanya Dia yang kita puji. Karena Tuhan tahu hanya Dia yang kita muliakan. Hanya Tuhan yang kita muliakan. Sehingga kita ini terikat dengan janji Tuhan.
terikat dengan kekuatan Tuhan, terikat dengan ajaran Tuhan, terikat dengan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga Tuhan berkata dalam kebenaran Tuhan, firman Allah yang kita baca, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita mau jadi apa, saudara? Nah, kedaulatan Allah ini terjadi kepada orang percaya. Situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu, yang kalau kita lihat saudara-saudara, di mana di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, di sana dikatakan saudara, ada bahasa yang berkata, di mana kalau Tuhan tidak memihak kepada kita, kita ini seperti ditelan hidup-hidup oleh situasi yang menakutkan. Artinya kalau kita ditelan hidup-hidup, mendatangkan satu maut, bisa saja kita mengalami satu kecelakaan, bisa saja kita mengalami suatu musibah, bisa kita mengalami satu gempa bumi, bisa kita mengalami tsunami seperti terjadi di beberapa tahun yang lalu di negara kita. Ini bisa terjadi kepada kita seperti ditelan hidup-hidup. Itu keadaan kita. Saudara, apa yang terjadi kalau ayat selanjutnya, saudara, di mana ada air sungai yang akan menghanyutkan kita. Bangsa umat pilihan Allah pada waktu itu tidak terlepas di dalam mereka selalu melihat air, laut, sungai, sehingga pemazmur melambangkan di mana kehidupan kita ada satu persoalan yang tidak bisa kita tanggulangi, tidak bisa kita hadapi, tidak bisa kita lawan, bagaikan air yang datang menghanyutkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita disekelilingi dengan seperti ada air yang mau menghanyutkan kita, dan kita tidak mampu untuk menghalangi. Kita tidak mampu mencegah. Belum lagi kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kita tahu, saudara. Yaitu kita bisa ditelan hidup-hidup secara jasmani, secara rohani kita juga. Di dalam kita mengiring Tuhan. Di depan kita ada satu masalah yang besar, yang benar-benar kita tidak mampu, saudara. Sebab itu, saudara-saudara, di dalam firman Allah yang kita dengar tadi, pertolongan kita adalah nama Tuhan saja yang menjadikan langit dan bumi. Kalau ayat ini kita pegang, kalau kebenaran ini kita imani dalam kehidupan kita, di mana pertolongan yang tidak pernah berubah, pertolongan yang tunggal, yang senantiasa memihak kepada kita sebagai orang percaya, hanya Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada nama lain. Situasi hari-hari ini yang kita lihat, virus corona yang membinasakan banyak orang. Sudah banyak yang korban. Tentu kita berdoa supaya mereka yang ditinggalkan mengalami penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Dan sementara juga ada yang sudah positif di berbagai bangsa, di berbagai negara. Ini satu situasi yang tidak bisa kita lawan. Pemerintah kita di Indonesia dengan cara melakukan apa saja untuk supaya virus corona ini boleh berlalu, boleh tidak ada lagi di Indonesia. Kita harus mendengar kepada pemerintah, sehingga kita harus melakukan kegiatan semua di rumah saja. Kita beribadah di rumah, kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah.
Ini ada satu rencana Tuhan supaya kita memahami di mana hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Corona tidak bisa memilih mau kaya mau miskin. Dia tidak pandang bulu, saudara-saudara. Dan di hari-hari ini, baik orang kaya, baik orang kuat, pejabat, siapapun yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada kekuatan apa-apa yang harus dia lakukan selain kita harus percaya pertolongan kita hanya Tuhan. Pertolongan kita hanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Sehingga dengan kebenaran yang kita baca tadi, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Di dalam Injil Yohanes berkata, Yohanes pasal 15, di sana ada kalimat yang berkata, di luar Tuhan kamu tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan karena Dia adalah keperluan kita, karena Dia adalah kebutuhan kita, Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah majikan kita di atas segala majikan. Dialah yang melindungi kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Mari datang kepada Tuhan. Ada golongan tertentu yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berkata, kalaupun ada Tuhan, tidak perlu dilibatkan Tuhan itu dalam segala tugas, dalam persoalan apapun. Nah, terjadi di hari-hari ini. Mereka mau kemana? Apakah mereka mau kuatkan dengan logika mereka, akal mereka? Yang tadinya mereka jadikan logika pikiran mereka adalah Tuhan mereka. Tetapi sekarang yang diandalkan oleh dunia, segala macam kekuatan yang ada di dunia, semua tidak ada arti, saudara-saudara. Tetapi pertolongan kita, kedaulatan Allah berlaku bagi kita. Kata firman Allah, Dia memihak kepada kita. Dia adalah adil, tetapi Dia memihak kepada kita sebagai orang yang percaya. Seperti yang saya katakan tadi di dalam ayatnya yang 3 dan 5 ini. Suatu simbol di mana kita diperhadapkan dengan kekuatan yang kita tidak mampu hadapi. Kita bisa ditelan hidup-hidup. Kita bisa digilas dengan alam yang kita tidak mampu hadapi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya percaya Tuhan ada. Hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7, saudara-saudara, kalau kita baca di sana dikatakan, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkapan. Kita seperti burung yang mau dijerat, mau ditangkap. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita terlepas dari jerat maut itu. Kita terlepas dari jerat yang membinasakan kita. Kita terlepas dari jerat kematian rohani, kematian yang membuat kita mati untuk selamanya. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, kita mati, kata firman Allah, Paulus pernah berkata, mati adalah untungku, hidup untuk Kristus. Artinya di dalam kehidupan kita sekarang ini di bawah kolong langit ini, beri hidup kita melayani Tuhan, beri hidup kita mengagungkan Tuhan, beri hidup kita waktu-waktu yang terbaik untuk selalu ada di dalam Tuhan. Sebab apa? Kematian orang percaya ada pengharapan, kata firman Allah. Kematian orang percaya sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri. Tetapi bagi kita sekarang di hari-hari ini diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan. Percayakah engkau? Dia meluputkan engkau dari jerat maut. Dia meluputkan engkau dari jerat-jerat yang akan membinasakan engkau. Karena di dalam Tuhan
kita senantiasa mendapat satu pengharapan. Di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kita punya keyakinan seperti di dalam ayatnya yang ke-6. Dalam menghadapi masalah ini, pemazmur hanya berkata, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita kepada hal-hal yang menakutkan kepada kita. Artinya dalam situasi apapun, ketakutan apapun, ancaman yang datang kepada kita, kita hanya berkata, terpujilah Tuhan. Saudara, apapun yang datang dalam persoalanmu, katakan terpujilah Tuhan. Dari mulutmu, di mana engkau memuji Tuhan, ada satu perkataan yang luar biasa yang engkau ucapkan adalah perkataan yang mengandung kuasa. Di sana engkau hanya menyebut terpujilah Tuhan. Situasi yang menakutkan, terpujilah Tuhan. Situasi yang mungkin mendatangkan maut, kita hanya berkata terpujilah Tuhan. Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal, tetap berdoa dan bersukacita senantiasa. Sehingga kita hanya berkata, terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu mengucap syukur. Terpujilah Tuhan karena kita tetap berdoa. Doa adalah kekuatan dalam hidup kita. Dan kita berkata, terpujilah Tuhan karena kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Maka kedaulatan Allah yang Allah sampaikan di sini di ayat yang ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang kita muliakan. Dengan keyakinan di hari-hari ini, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan cinta engkau. Tuhan sayang engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau selamatkan engkau. Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan mau ampuni engkau. Kalau engkau di dalam dosa apapun yang engkau lakukan, ketika engkau datang kepada Tuhan, hari ini juga Dia akan ampuni. Ketika engkau berkata, ampuni saya, Tuhan tidak akan berkata, tunggu besok nanti saya ampuni. Tidak. Tunggu nanti minggu depan aku ampuni. Tidak. Detik ini juga ketika engkau berkata, ampuni saya, saat itu juga Tuhan akan ampuni dan pulihkan kita. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Kalau engkau percaya kepada Tuhan hari ini, kedaulatan Allah akan bekerja dalam hidupmu. Di luar Tuhan, ingat, engkau tidak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan, engkau tidak bisa melakukan apa saja di bawah kolong langit ini. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau dalam perlindungan Tuhan, engkau dalam keselamatan Tuhan. Dan janji Allah yang pernah berkata, yang tetap kita pegang sampai hari ini berlaku bagi orang percaya. Rancanganku, kata firman Allah, rancanganku damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ingat, Tuhan sudah lebih dulu berkata, rancangan Allah bukan kecelakaan. Karena Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang sama hari ini, saat ini menjaga engkau, saat ini melindungi engkau, saat ini Dia menyelamatkan engkau. Saudara takut di hari-hari ini? Pegang janji Tuhan. Dia adalah kekuatan kita. Tidak usah takut, karena Tuhan beserta dengan engkau. Di hari-hari ini mungkin engkau dalam situasi kalut, dalam situasi yang mengecam, dalam situasi yang membuat engkau khawatir akan esok. Hari ini engkau percaya Tuhan mengasihi engkau. Saya akan berdoa pada saat ini.
Bapa di surga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami baru dengar kebenaran firman Allah. Di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang memihak kepada kami mau jadi apa? Tetapi kami bersyukur hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan. Engkau menjaga kami, Engkau meluputkan kami, Engkau melindungi kami. Bahkan di hari ini Engkau selamatkan kami dari dosa yang membawa maut ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketakutan-ketakutan yang dialami oleh anak-anak-Mu Engkau jamah Tuhan, supaya mereka tidak terbawa dengan ketakutan. Mereka mengalami sukacita. Hari ini kalau ada yang sakit, yang mungkin mengalami penyakit positif corona, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan Yesus penolong kami yang ajaib, yang belum pernah berubah, Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, berbelas kasihan, taruh sukacita, kekuatan yang baru, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Berikan ketenangan, biar mereka tetap berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya keyakinan Engkau bersama kami, Engkau dengar doa kami, Engkau jawab doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Pegang janji Tuhan, jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan engkau.